Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Mana semangatnya? Oke ya, sebelum kita masuk pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Sekarang anak-anak silahkan berdiri. Ikuti ibu ya. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping seperti burung terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi harus berdoa. Ya, baiklah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Sekarang ibu absen dulu ya. Muri. Hadir, Bu. Miska Juliana. Hadir, Bu. Saskia Hijaya. Hadir, Bu. Siti Rahmani. Hadir, Bu. Febri. Hadir, Bu. Dapa. Hadir, Bu. Aupa. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Mariadi. Hadir, Bu. Ditmar. Reki Anugrah. Hadir, Bu. Miska Olivia. Safira. Kerly. Ayu Ramadhani. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, itu lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyikan lagu, mari kita berdiri semuanya. Sekarang anak-anak silahkan duduk kembali. Ya. Baiklah, minggu yang lalu kita telah membahas tentang materi data diri. Jadi, anak-anak, apakah data diri itu? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Angkat tangannya. Ya, Muri, apa data diri Muri? Ya, ada diri apa Muri? KTP. Iya, tepuk tangan untuk Muri. Kemudian, apa kalian pernah melihat diri kalian di rumah? Siapa yang pernah?
Ya, Ayu. Ya, apa tuh, Yu? Iya, apa lagi? KTP. Iya, apa lagi? Iya. Iya, tepuk tangan lagi untuk Ayu sama Cherly. Nah, siapa yang tunjuk lain nih? Ayo. Yo yang belakang tuh. Iya, ayo angkat tangannya yang belakang. Gak ada lagi nih. Iya, Riki Anugrah. Dirimu. Iya, apa tuh dari itu? Dirimu. Iya, tepuk tangan untuk Riki Anugrah. Iya. Alhamdulillah. Itu materi minggu lalu. Ya, sekarang materi kita hari ini adalah tentang MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA, yaitu tentang teks formulir daftar riwayat hidup dan benda manektis dan non-manektis. Sekarang, supaya tidak ngantuk nih, kita stretching dulu, yaitu tepuk berpola. Sekarang anak-anak berdiri dulu semuanya. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dilengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Di atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Tepuk berpola, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 sebanyak 5 kali. Ya, alhamdulillah. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Sekarang untuk materi hari ini. Ya. Kita mempelajari tentang MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA. Itu bahasa Indonesianya itu teks formulir daftar riwayat hidup. Sedangkan IPA-nya benda manektis dan non-manektis. Ya, sekarang anak-anak perhatikan di sini ada kompetensi dasar dan indikator untuk MAPEL Bahasa Indonesia. Dan kemudian ini kompetensi dasar dan indikator untuk MUPEL IPA. Baiklah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu MUPEL Bahasa Indonesia. Itu yang pertama, setelah menyimak video materi formulir daftar riwayat hidup, peserta didik dapat merinci komponen dari teks daftar riwayat hidup dengan rinci. Yang kedua, setelah mengamati contoh daftar riwayat hidup, peserta didik dapat melengkapi isi teks formulir daftar riwayat hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu melengkapi teks formulir daftar riwayat hidup dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan, peserta didik mampu menyimpulkan komponen, cara mengisi, dan manfaat teks formulir daftar riwayat hidup dengan benar. Itu dari tujuan pelajaran MUPEL Bahasa Indonesia. Kemudian, adapun tujuan pelajaran MUPEL dari IPA, yaitu yang pertama adalah setelah menyimak video materi, setelah menyimak video tentang magnetis dan non-magnetis, peserta didik dapat membuktikan benda yang termasuk ke dalam benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Yang kedua, setelah membuat buklet, peserta didik dapat mengkategorikan benda-benda hasil percobaan sesuai dengan sifat kemagnetan benda dengan benar. Baiklah, tadi Ibu udah bacakan tujuan pelajarannya. Sekarang Ibu minta saat Ibu menjelaskan ataupun menerangkan pelajaran, kalian harus duduk yang fokus, yang rapi, memperhatikan. Sepakat ya?
Satu. Ya, sepakat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kalian perhatikan depan ya. Ya. Ya, di sini tentang ngumpul bahasa Indonesia yaitu teks formulir daftar riwayat hidup. Iya. Ketika di situ terdiri atas nama, daftar riwayat hidup, pendidikan formal, dan pengalaman kerja. Ya, sekarang perhatikan. Ya, sekarang ibu mau tanya nih, apakah daftar riwayat hidup yang kamu ketahui selama ini? Ricky Anugrah, ya. Bu, saya pernah melihat bapak saya mengisi namanya di daftar pekerjaan, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Ricky. Siapa lagi nih yang bisa menjawab nih? Iya, Ayu. Ada alamat dan sebagainya, Bu. Iya, tepuk tangan. Iya, keduanya betul. Sekarang untuk yang keduanya, ya sebutkan komponen daftar riwayat hidup yang sering kalian jumpai. Iya, Saskia. Iya, nama. Miska. Iya, Ayu. Alamat. Iya, ya, apa lagi alamat? Jenis kelamin, Bu. Iya, dapat. Dia masih nih? Iki. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya. Semuanya udah benar. Ya. Jadi, anak-anak perhatikan ya. Ya, daftar hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seorang. Daftar hidup yang dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, kemudian menjadi anggota sebuah tim, kemudian menjadi pengurus suatu kegiatan atau untuk melamar pekerjaan. Daftar riwayat hidup sering kita sebut juga dengan istilah kurikulum vitae atau CV. Ya. Sekarang mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat sukses. Semoga kita senantiasa dilimpahi semangat untuk belajar, untuk terus menggapai ilmu, dan juga selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya, yaitu tentang formulir. Di video sebelumnya, Bu Ika sudah menjelaskan tentang jenis-jenis formulir beserta contohnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis formulir, yaitu daftar riwayat hidup. Masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu 3.6, mencermati petunjuk dan isi formulir tema 5 kelas 6 SD. Langsung saja ke materi yang pertama. Daftar riwayat hidup disebut juga dengan CV atau kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama hingga pendidikan. Daftar riwayat hidup berguna untuk mengetahui data diri seseorang secara rinci. Data yang terdapat di formulir daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Jadi, daftar riwayat hidup antara seseorang dengan orang lain itu berbeda, tergantung kebutuhan dari pemakaiannya. Biasanya, daftar riwayat hidup digunakan untuk melamar pekerjaan karena sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam lamaran kerja. Coba bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian, apakah orang tua kalian ketika melamar pekerjaan itu menggunakan daftar riwayat hidup? Nah, ini salah satu contoh bentuk dari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup harus dibuat dengan jujur dan sebenar-benarnya, serta berdasarkan fakta, karena merupakan gambaran data diri seseorang. Jadi ketika kita menuliskan daftar riwayat hidup, maka informasi yang kita berikan itu adalah jujur sebenar-benarnya sesuai dengan diri kita sendiri.
Daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, atau menjadi anggota organisasi. Hal-hal yang harus ditulis dalam formulir daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah data pribadi atau identitas diri. Identitas diri atau data pribadi ini meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat lengkap, jenis kelamin, agama, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Misalnya TK, SD, SMA, SMP, atau bisa juga perguruan tinggi. Yang ketiga adalah kursus yang pernah diikuti. Untuk SD atau daftar riwayat hidup siswa sekolah dasar itu bisa diganti dengan kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti. Yang keempat adalah kecakapan, merupakan keterampilan yang dimiliki, misalnya menguasai bahasa asing, bernyanyi, menari, menguasai bahasa Inggris dengan fasih. Yang kelima adalah bidang yang diminati, merupakan bidang yang diminati, misalnya bidang olahraga atau bidang musik. Yang keenam adalah prestasi, merupakan penghargaan yang pernah diraih. Daftar riwayat hidup yang digunakan untuk melamar pekerjaan biasanya mencantumkan pengalaman kerja. Daftar riwayat hidup yang ditulis disesuaikan dengan kebutuhan orang yang menulis. Misalnya, kamu seorang pelajar yang belum pernah bekerja dan belum memiliki prestasi yang pernah diraih. Maka, hal yang kamu tulis dalam daftar riwayat hidup yang kamu buat itu adalah data diri kamu, riwayat pendidikanmu, kecakapan yang kamu miliki, dan juga bisa kamu tuliskan bidang yang kamu minati. Jadi, untuk pengalaman kerja itu tidak perlu ditulis karena kalian masih siswa SD yang belum bekerja. Contoh lainnya lagi, untuk siswa SD, dalam menuliskan riwayat pendidikan, maka kamu hanya menuliskan riwayat pendidikan yang pertama TK di, misalkan di TK mana, mulai tahun berapa sampai lulusnya tahun berapa. Terus selanjutnya selain TK itu ada SD. SD di mana, mulai tahun berapa masuk SD sampai sekarang, atau bisa kamu tuliskan karena kalian sudah kelas 6, berarti bisa kalian tuliskan sampai 2021. Nah, di sebelah pojok kiri atas itu juga salah satu sekilas tentang contoh kurikulum vitae yang dilengkapi dengan foto. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu isian dan juga narasi atau cerita. Jadi, daftar riwayat hidup itu bisa kita tulis dalam dua bentuk, bisa dalam bentuk isian maupun bisa dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, nanti akan kita contohkan mana yang isian dan mana yang narasi atau cerita. Inilah contoh daftar riwayat hidup bentuk narasi. Jadi, daftar riwayat hidup bentuk narasi itu berbentuk cerita, berbentuk paragraf. Contohnya di sini ada daftar riwayat hidup Ayu Febriana yang dijelaskan dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi bentuknya paragraf-paragraf. Sedangkan contoh daftar riwayat hidup bentuk isian itu adalah ini. Ada nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, selanjutnya titik 2, terus diisi namanya siapa, tempat dan tanggal lahirnya di mana.
alamatnya di mana, dan seterusnya. Di sini juga ada lagi contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang dilengkapi dengan foto. Dan juga ada kemampuan dan pengalamannya. Karena dia mungkin belum berpengalaman, maka di sini ditulis fresh graduate. Jadi fresh graduate itu siswa atau lulusan yang baru saja lulus. Jadi belum memiliki pengalaman kerja. Selanjutnya lagi di sini ada contoh daftar riwayat hidup bentuk isian. Nah ini daftar riwayat hidup calon anggota ekstrakurikuler robotik. Di sini ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat, pendidikan, nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua. Dan juga di bagian bawah kanan itu ada keterangan tanda tangan dan juga nama dari yang membuat daftar riwayat hidup itu. Itulah tadi contoh daftar riwayat hidup bentuk isian. Nah, di sini Bu Ika contohkan langsung daftar riwayat hidup bentuk isian dan narasi. Nah, di sini bisa kalian buka di LKS tema 5 di halaman 49 sampai 50. Itu ada contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang seperti di slide ini di bagian kanan. Itu dalam bentuk isian yang dirubah ke dalam daftar riwayat hidup bentuk narasi. Ada di sebelah kiri. Jadi coba kalian nanti buka LKS tema 5 halaman 49 sampai 50. Itu adalah contoh daftar riwayat hidup bentuk isian yang dirubah ke dalam bentuk narasi. Ya, tadi kan kalian udah memperhatikan menyimak video dari Ibu. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ya, sebutkan komponen yang terdapat pada daftar riwayat hidup. Ayo, siapa yang... Ya, Saskia Hijaya. Iya, kemudian? Yes, Miska Olivia. Iya, alamat. Siapa lagi? Dafa. Iya, siapa lagi? Kayu. Iya. Iya, nomor HP. Iya, alhamdulillah tepuk tangan semuanya. Ada lagi jawabannya? Iya, Miska Juliana. Iya, Miss Klamin. Siapa lagi? Iya, Muri. Iya, alamat. Ayu. Iya, Ricky. Nama aku. Tempat tanggal lahir dan nomor telepon. Iya, semua jawabannya benar. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini kalian nanti mengisinya berdasarkan yang tadi kalian simak. Ya, ya. Tuh. Yuk. Iya. Pulpennya. Isi dengan nama kalian masing-masing ya. Nih, nomor 1. Oke. Sekarang kalian isi sesuai dengan data diri kalian.
Baiklah anak-anak, tadi jawaban anak-anak semua itu betul, tapi semuanya betul, tapi ada yang lebih benar lagi, yaitu komponen daftar riwayat hidup adalah yaitu ada 6. Yang pertama, data pribadi atau identitas diri. Yang keduanya itu riwayat pendidikan. Kemudian yang ketiga itu kursus yang pernah diikuti. Yang keempatnya kecakapan. Sedangkan yang kelima bidang yang diminati. Dan yang terakhir adalah prestasi. Itu dari komponen dari daftar riwayat hidup. Ya. Ya selesai semua nih? Selesai semuanya? Ya, sekarang udah selesai. Ibu minta perwakilan dari kalian ya. Ya, yang pertama Ibu pilih apa kalian sendiri yang mau maju nih? Sendiri ya? Coba yang berani angkat tangan. Angkat tangan, yang berani maju. Ya, dapat. Tepuk tangan untuk dapat dan maju duluan. Silahkan dapat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang daftar riwayat hidup. Data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat, tanggal kelahiran, warga negara agama, bidang yang diminati. Saya bermain di bidang sepak bola. Tahun 2021, sekolah SD. Pramuka. Kecakapan daftar riwayat hidup. Kesimpulan, bidang yang diminati. Itulah yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk dapat. Iya. Ya, sekarang Ibu ambil contoh anak putri nih. Ya, silahkan Saskia maju duluan. Ya, silahkan Saskia Hijayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Jaya. Saya akan menampilkan hasil jawaban saya, yaitu tentang daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat, tanggal kelahiran, warga negara, dan agama. Ekstrakurikuler, khusus, kecakapan, dan kesimpulan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan tuh kawannya. Ya, sekarang Ibu ambil contoh satu orang lagi ya, yang terakhirnya. Terakhir ya. Ya, sekarang Ayu Ramadhani, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan hasil dari daftar riwayat hidup saya. Data pribadi, nama Ayu Ramadhani, alamat Jalan Semester T3 RW2, nomor telepon, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati. Saya berminat di bidang tahun sekolah tahun 2019 sampai 2020 TK dan 60 kursus TK SMP TK SD SMP SMA berdasarkan bahasa di kampung sendiri. Kesimpulan penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya. Nama siswa, tanda tangan, Ayu Ramadhani. Contoh di atas saya tadi adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat
Riwayat cukup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang mana? Ya, alhamdulillah. Tadi ketiga anak-anak tadi semuanya udah bagus. Ya, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk tiga kawannya. Ya, perhatikan ya. Ini untuk materi kita kedua itu mapel IPA itu benda magnetis dan non magnetis ya. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, yang 3 karena jumlahnya 15 orang, jadi kalian satu kelompoknya 5 orang ya. Ya, sekarang silahkan bagi kelompoknya. Puryani sama siapa, Saskia sama siapa. Ya, silahkan balik ke kelompoknya. Dah, biar ya. Nih, kalian kan di belakang. Iya, kelompok kaliannya yang laki-laki boleh di sebelah kanan, yang cewek sebelah kiri. Iya. Nah, ya, dikeluarkan bahan-bahannya. Ya, sini perhatikan sebelum Ibu membagikan, kalian lihat di sini ya. Di sini ada scan kode. Di sini juga Ibu akan menampilkan video. Kalau kalian di sini anak-anaknya menyekan kode ini ya, nanti Ibu pandu ya. Ya. Ini KPD-nya. Ya. Ini kode yang kedua ya. Satu biar lo. Ya, perhatikan ya, sekarang Ibu akan membuka ya video tentang benda magnetik dan non magnetik. Ya, sekarang anak-anak perhatikan ya. Tabnya dibuka itu, tabnya perhatikan depan ya. Ya, perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang magnet, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Mari kita belajar bersama-sama. Ferromagnetik, Open. dan diamagnet. Mari kita bahas satu persatu. Ferromagnetik yaitu benda-benda yang kuat ditarik magnet. Contoh, besi, baja, dan kobalt. Paramagnetik yaitu benda-benda yang lemah ditarik magnet dan mudah dipisahkan. Contohnya adalah aluminium, platina, dan tembaga. Ada besi, rufus, batu, anti pekat, sisir, gunting, batu, kayu, daun, coklat, dan Ternyata magnet tidak bisa. cobaan dengan mengambil magnet. Kemudian, dekatkan magnet kepada benda yang tersedia secara tegaknya. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan pada tabel di buku tulis. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Coba. Nah, Bapak ngomong mungkin. Oh iya, ternyata aku bisa melanjutkan ya. Ternyata ini tidak bisa lengket ya. Sisi,
Ini adalah besi lagi seperti sisir. Apakah bisa ditarik magnet? Tidak. Apakah bisa ditarik magnet? Bisa, karena ini benda magnetik. Seperti daun, apakah bisa ditarik oleh magnet? Tidak, karena ini non magnetik. Betul juga. Cewek. Cewek. Ya udah semuanya anak-anak. Iya. Gimana hasilnya? Sudah tahu kan yang mana benda-benda yang termasuk magnetis dan non-magnetis? Dan sudah kalian peragakan tadi dalam bentuk praktek. Sekarang Ibu minta perwakilan dari satu kalian, yaitu kelompok 1 orang, kelompok 2 orang, kelompok 3 orang, untuk menyampaikan hasil diskusi kalian tadi ya. Ibu panggil dulu dari perwakilan dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Agustra, perwakilan dari kelompok 1. Apakah kamu bisa memprediksikan yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekat dengan magnet? Tulis beredaksi pada tabel berikut ini. Seperti daun tidak bisa ditarik magnetis, maka disebut non magnetik. Jika besi bisa ditarik magnetis, disebut dengan magnet. Sekarang tadi kelompok 1 udah maju, coba siapa yang ingin menanggapi? Ibu minta kelompok 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi hasil dari kelompok 1, yaitu memang benar daun tidak ditarik oleh magnetik karena daun termasuk non-magnetik. Dan peniti bisa ditarik magnetik karena ia termasuk bahan magnetik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1. Silahkan maju untuk menyampaikan hasil diskusi yang dihasilkan tadi. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Iya. Paku bisa ditarik, Iya. gunting bisa ditarik, peniti bisa ditarik, daun tidak bisa, pensil tidak, kayu juga, batu, kaca tidak bisa juga.
Peta karet tidak bisa, sisir rambut tidak bisa, penjepit kertas bisa. Silahkan kelompok 3 kembali menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2. Non-magnetik dan peniti bisa ditarik magnetik karena ia termasuk bahan magnetik. Ya, sekarang Ibu minta melihat nih penyampaian dari diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adriana. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Benda yang dapat ditarik seperti peniti, gunting, paku, dan penjepit kertas. Yang tidak dapat ditarik pakai magnet adalah batu, kayu, sisir, daun, pensil, peta, penjepit, peta, kertas. Ya, yang untuk menanggapi Ibu silahkan dari kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi diskusi dari kelompok 3. Memang benar batu tidak ditarik oleh magnet karena batu termasuk non-magnetik, sedangkan gunting bisa ditarik magnetik termasuk magnetik. Alhamdulillah, setelah Ibu lihat penyampaian hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya luar biasa. Kesimpulan hari ini yang kami dapat tentang magnet ada 2, yaitu magnetis dan non-magnetis. Magnetis yaitu gunting, paku, dan kertas. Iya, tepuk tangan untuk Miska Juliana. Iya, sekarang Miska Juliana ini ada hadiah dari Ibu yang berupa pensil. Iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Miska Juliana. Ya, sekarang Riki Anugrah. Iya, silahkan maju beri kesimpulannya. Bulan yang kami dapat hari ini ada 2, magnetis dan non-magnetis. Adalah non-magnetis seperti sisir, pensil, kayu, batu, dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Riki. Ya, sekarang Riki mendapatkan pensil dari Ibu. Iya. Jadi, kesimpulan kita hari ini ada 2. Yaitu yang pertama itu tentang formulir data riwayat hidup. Yaitu ada 6 komponen. Yang pertamanya data pribadi atau identitas diri. Yang keduanya riwayat pendidikan. Yang ketiganya khusus yang pernah diikuti. Yang keempat kecakapan. Yang kelima bidang yang diminati. Dan yang keenam adalah prestasi. Sedangkan yang kedua itu adalah benda magnet, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Yang termasuk dalam benda magnetis adalah paku, peniti, gunting, dan penjepit kertas. Dan yang termasuk dalam benda non-magnetis adalah kayu, sisir, batu, dan pensil. Baiklah, untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi akhir dan harus dikerjakan sekarang ya. Ini Ibu bagikan evaluasinya.
Tidak nih dah ya. Assalamualaikum. Tidak nih dah ya. Assalamualaikum.
Udah semuanya? Iya, silahkan dikumpulkan semuanya. Iya. Ya. Ya, dikumpulkan. Ya. Ya, silakan. Setelah Ibu lihat dan Ibu nilai hasil evaluasi kalian hari ini, nilainya semuanya bagus-bagus. Dan Ibu akan menyebutkan nilai 3 orang anak saja ya. Yaitu Miska Juliana mendapat nilai 80, Ayu Ramadhani mendapat nilai 75, dan Febri mendapat nilai 70. Ya, sekarang anak-anak boleh kembali kepada posisi masing-masing. Ya. Jadi pelajaran hari ini cukup sampai di sini dan kita bertemu kembali di hari berikutnya. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa seperti biasa. Ya, sekarang anak-anak berdiri lagi. Ya. Ikuti Ibu ya. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping seperti burung terbang. Tangan di depan ikan berenang. Duduk yang rapi. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Rab asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu sari asaubil. Ya, sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Si Ibu, si terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih kakak kami.